telah memberikan kepada kita nikmat, dan di antara nikmat-nikmat tersebut ialah nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat kembali pada pertemuan keenam dalam membedah kitab argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir pada kajian malam hari ini akan berkumpul bersama mereka di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum memulai kajian, saya mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh jamaah Kalam Aswaja untuk meluruskan niatnya mengikuti kajian ini hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini membuahkan manfaat baik dari ilmu yang diberikan oleh guru kita dan pahala yang Allah berikan kepada kita. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita persilahkan guru kita Kiai Nur Rahmat rahimahullahu taala untuk memulai kajian kita. Tafadhal ya Kiai. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد. Para peserta kajian biasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, nikmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada soal jawab nomor 13, halaman 369. Bagi yang tidak bergabung di beberapa pertemuan sebelumnya, perlu kami beritahu bahwa kita membedah kitab ini tidak dimulai dari awal kitab, awal buku. Kita mulai kajian bedah buku ini dari halaman 358, soal jawab aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita telah mengulas soal jawab nomor 1, 2, 3, 4 sampai soal jawab nomor 12. Perlu kita ulang secara singkat kajian yang kita lakukan pada minggu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, hari Rabu yang lalu, bahwa ada istilah takwil, ada istilah ayat mutasyabihat, ada istilah ayat muhkamat, ada istilah takwil. Itu ada takwil ijmali, ada takwil tafsili, ada istilah tafwid, ada istilah takwil sendiri tanpa embel-embel. Jadi para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Al-ayat al-muhkamat, ayat-ayat muhkamat, artinya adalah ayat-ayat yang maknanya jelas. Ayat-ayat yang tidak mengandung kecuali satu makna yang gamblang, satu makna yang eksplisit, satu makna yang tidak bisa ditafsirkan ke makna yang lain, karena maknanya begitu gamblang, begitu tegas, begitu jelas. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah ayat muhkamat. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Ayat ini tidak mengandung makna kecuali satu makna yang begitu jelas, begitu terang, begitu benderang,
yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun, Allah tidak sama dengan siapapun, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun selainnya, baik dari satu segi kesamaan itu maupun dari semua segi. Allah berbeda dengan seluruh makhluk dari segi apapun, dari sisi manapun. Ayat ini tidak memiliki arti kecuali itu, yaitu arti bahwa Allah tidak serupa dengan siapapun. Allah tidak bisa dibayangkan. Inilah yang disebut dengan al-ayatul muhkamah, atau ini adalah bagian dari al-ayat al-muhkamat, ayat-ayat yang muhkamah. Dan ini merupakan ummul kitab, induk dari Al-Quran. Jadi kalau ada ayat-ayat yang memiliki beberapa makna, kalau ada ayat-ayat tertentu yang memiliki beberapa makna, dan untuk memberikan makna yang tepat terhadap ayat-ayat itu, maka dibutuhkan perenungan yang mendalam, dibutuhkan seperangkat ilmu yang memadai dan mencukupi untuk membawa ayat itu ke makna yang tepat. Kalau ada ayat-ayat lain yang memiliki beberapa makna, yang disebut dengan ayat mutasyabihat, maka pemaknaannya tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Tadi sudah kami sampaikan, dan ini adalah sekedar murojaah supaya kita tidak lupa mengenai apa yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada ayat muhkamat, ayat-ayat yang tidak memiliki kecuali satu makna yang jelas. Seperti ayat laisa kamitslihi syai'. Nah, di sisi yang lain ada ayat yang disebut al-ayatul mutasyabihah atau al-ayat al-mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang secara makna, secara bahasa, ayat-ayat yang secara bahasa memiliki beberapa arti, memiliki kemungkinan beberapa arti. Dan untuk menentukan maknanya harus dilakukan perenungan yang mendalam oleh ahlinya, yaitu para ulama yang memiliki perangkat keilmuan yang memadai, perangkat keilmuan yang mencukupi di dalam melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Tetapi yang jelas, memaknai ayat atau menyikapi ayat mutasyabihat, ini harus merujuk kepada ayat-ayat muhkamat. Makanya kemudian ada takwil. Ada takwil. Takwil itu secara umum artinya adalah sorfun nasri an zahirihi. Memalingkan nas, dalam hal ini adalah ayat dan hadis, ya. Memalingkan teks Al-Quran atau hadis dari makna zahirnya, dari makna harfiahnya. Contoh takwil itu adalah ketika kita berhadapan dengan ayat misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Karena kata istawa yang tertera, termaktub di dalam ayat ini secara bahasa memiliki banyak sekali kemungkinan arti. Memiliki banyak sekali kemungkinan makna. Istawa bisa berarti bulat. Istawa bisa berarti purnama. Bulan itu istawa, artinya bulan itu telah purnama. Bulan itu telah bulat. Istawa bisa berarti mendidih. Istawa bisa berarti matang. Istawa bisa berarti menguasai. Istawa bisa berarti menundukkan. Istawa bisa berarti duduk. Istawa bisa berarti lurus. Dan arti-arti yang lain yang disebutkan oleh para ulama di kamus-kamus besar bahasa Arab. Di antaranya adalah Tajul Arus, syarah kitab Al-Qamus yang dikarang oleh Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi, salah satu ulama yang berasal dari Zabid, Yaman. Nah, karena istawa itu memiliki banyak sekali kemungkinan arti, maka untuk memaknai ayat ini dengan makna yang tepat, itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah makna itu tidak boleh bertentangan dengan arti bahasa. Tidak boleh bertentangan dengan makna-makna kebahasaan. Tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian makna yang ditentukan, ya, makna yang ditentukan itu juga tidak boleh
bertentangan dengan ayat muhkamat. Harus selaras dengan ayat-ayat muhkamat. Kemudian makna itu juga harus sesuai dengan keagungan dan kemahakuasaan Allah, keagungan, kemahakuasaan, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, para ulama melakukan takwil. Kenapa? Karena secara zahir, secara harfiah atau makna yang pertama kali dipahami oleh seseorang ketika mendengar dan melihat kata istawa, membaca dan mendengar kata istawa, maka makna harfiah artinya makna yang pertama kali ditangkap oleh akal pikiran orang yang paham bahasa Arab adalah arti yang tidak sejalan, arti yang bertentangan dengan kemahasucian, arti yang tidak sejalan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti zahir dari kata istawa yang termaktub di dalam yang tertera di dalam ayat ini? Arti zahirnya adalah arti harfiah atau arti letterleknya adalah apa? Arti letterleknya adalah duduk. Arti letterleknya adalah bertempat tinggal. Arti letterleknya atau harfiahnya adalah bersemayam. Nah, padahal istawa ini memiliki beberapa makna. Nah, oleh karena itu para ulama melakukan takwil. Dan takwil itu adalah upaya untuk memaknai ayat ini dengan makna yang tepat, yang sesuai dengan kesucian dan keagungan Allah, sesuai dengan kaidah bahasa, dan juga sejalan dan selaras dengan ayat-ayat muhkamat. Kalau diartikan dengan makna zahirnya, maka arti duduk itu tidak sejalan dengan kemahasucian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Arti duduk itu tidak sejalan dengan ayat-ayat muhkamat yang menyatakan secara tegas bahwa Allah berbeda dengan apapun. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk manapun. Arti duduk adalah arti yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat duduk walau bagaimanapun modelnya, duduk sila, duduk jongkok atau duduk dengan model atau gaya apapun, maka itu adalah sifat makhluk yang tidak sejalan, tidak selaras, tidak sesuai dengan kemahasucian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian para ulama melakukan takwil terhadap ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Takwil itu adalah apa? Memalingkan ayat ini dari makna harfiahnya. Memalingkan ayat ini dari arti letterleknya. Nah, takwil itu ada dua. Takwil itu ada dua. Ada yang disebut dengan takwil ijmali. Takwil ijmaliyun. Ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan istilah lain tafwid. Takwil ijmali ini disebut dengan istilah lain atau sebutan lain tafwid. Dan ini dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf. Ulama salaf itu artinya adalah para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Nah, takwil ijmali atau tafwid itu artinya adalah, coba dilihat halaman 368, yaitu dengan cara, halaman 368, baris terakhir, disambung ke baris pertama di halaman 369 dan seterusnya. Yaitu dengan cara mengimani ayat itu serta meyakini bahwa maknanya bukanlah makna lahiriahnya yang merupakan sifat-sifat jisim, sifat-sifat benda, tetapi memiliki makna yang layak bagi keagungan dan kemahasucian Allah tanpa menentukan apa makna tersebut. Ini juga disebut takwil, tapi takwil ijmal. Disebut takwil, kenapa? Karena ini adalah upaya untuk memalingkan nas dari makna harfiahnya. Ya, tidak dimaknai dengan arti duduk. Disebut ijmali. Ijmali itu artinya global. Disebut ijmali, takwil ijmali. Disebut ijmali kenapa? Karena takwil ini tidak menentukan maknanya apa. Karena takwil ini hanya memalingkan ayat ini dari arti zahirnya, dari arti lahiriahnya, dari arti harfiahnya
tetapi tidak dengan menentukan maknanya apa. Yang penting arti zahirnya itu tidak dikehendaki oleh ayat ini. Arti zahir yaitu bahwa Allah duduk di atas arsy, maka ini adalah tidak dikehendaki oleh ayat tersebut. Inilah yang disebut dengan takwil ijmali atau disebut juga tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan. Menyerahkan apa? Menyerahkan makna ayat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita tentukan artinya apa. Dan ini metode takwil ijmali atau tafwid ini adalah metode di dalam menyikapi ayat mutasyabihat yang dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf. Metode yang kedua di dalam menyikapi ayat mutasyabihat adalah metode takwil tafsili atau biasa disebut dengan istilah takwil saja. Ya. Takwil itu artinya adalah kalau para ulama menggunakan istilah takwil, ya, maka itu yang dimaksud adalah takwil tafsili. Apa itu takwil tafsili atau disebut takwil? Yang metode ini digunakan di dalam menyikapi ayat mutasyabihat oleh sebagian besar ulama kholaf, yaitu para ulama yang hidup pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh Hijriyah dan seterusnya sampai sekarang. Dilihat halaman 369, metode takwil disebut sebagian ulama dengan istilah takwil tafsili atau takwil secara terperinci. Metode ini digunakan oleh sebagian besar ulama kholaf, ulama yang hidup setelah 3 abad pertama Hijriyah. Mereka menakwil ayat-ayat mutasyabihat secara terperinci. Maksudnya secara terperinci. Yang dimaksud takwil di sini apa? Memalingkan ayat ini dari makna zahir. Yang dimaksud tafsili atau terperinci itu maksudnya apa? Dengan menentukan maknanya. Dengan menentukan maknanya yang sesuai dengan kesucian dan keagungan Allah, sesuai dengan ayat muhkamat, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa. Dengan menentukan makna-maknanya sesuai dengan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Arab. Nah, seperti halnya ulama salaf, mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan makna lahiriahnya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di akhir bagian dari soal jawab nomor 12 di halaman 369, di situ dijelaskan bahwa metode ini, metode takwil tafsili ini juga digunakan oleh sebagian ulama salaf. Jadi sebagaimana tadi sudah kami singgung bahwa takwil ijmali atau biasa disebut tafwid ini metode yang digunakan oleh sebagian besar ulama salaf di dalam menyikapi makna atau di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Ya, tetapi bukan berarti para ulama salaf tidak ada satupun di antara mereka yang menggunakan metode yang kedua, yaitu takwil tafsili. Memang takwil tafsili atau takwil itu metode yang digunakan di dalam menyikapi ayat mutasyabihat oleh sebagian besar ulama kholaf. Tetapi ada pula sebagian ulama salaf yang menggunakan metode takwil tafsili, ya, di dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Seperti yang dilakukan oleh misalkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau melakukan takwil tafsili terhadap ayat wajah rabbuka ay wajah amru rabbika. Imam Al-Bukhari ketika berhadapan dengan misalkan kullu syai'in halikun illa wajhah, beliau melakukan takwil terhadap kata wajahahu dengan makna ay mulkahu, segala sesuatu akan binasa kecuali wajhullah. Wajhullah di sini ditakwil oleh Al-Imamul Bukhari, salah satu ulama besar di kalangan para ulama salaf, dengan arti ay mulkahu. Kitab sahih Al-Bukhari ay mulkahu. Begitu juga Imam Sufyan, mulkahu itu artinya kecuali kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan binasa
kecuali sultanullah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga salah satu ulama salaf. Bagaimana hal itu diriwayatkan atau disebutkan, ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyebut bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama besar di kalangan tabi'in, melakukan takwil terhadap ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, ay illa mabtughiya bihi wajhuhu minal a'malis salihah. Segala sesuatu akan binasa, segala sesuatu akan rusak, segala sesuatu akan punah, kecuali sesuatu yang merupakan amal soleh yang dilakukan semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa orang ulama salaf. Ibnu Abbas juga melakukan takwil tafsili. Mujahid juga melakukan takwil tafsili. Al-Bukhari bahkan juga melakukan takwil tafsili di beberapa tempat, di beberapa bagian dalam kitab beliau, Sahih Al-Bukhari. Beliau misalkan melakukan takwil terhadap hadis dhahikallahu. Arti harfiah dari dhahika adalah apa? Tertawa. Karena tertawa adalah salah satu sifat makhluk yang Allah mustahil bersifat dengan sifat tersebut, maka Imam Al-Bukhari melakukan takwil terhadap hadis ini. Dhahika ay radhiya atau rahimah. Allah merahmati atau Allah meridhai. Ya, Allah meridhai. Ini hadis yang berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang melakukan jamuan makan terhadap salah satu tamu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal tuan rumah sama sekali tidak memiliki makanan kecuali makanan yang disuguhkan untuk tamu itu. Keesokan harinya Rasulullah mengetahui hal itu, maka Rasulullah mengatakan, "Dhahikallahu lailah." Ya, artinya bukan Allah tertawa pada malam tadi, tapi yang dimaksud adalah apa? Allah Subhanahu wa taala meridhai dan merahmati yang dilakukan oleh sahibul bait, oleh pemilik rumah itu yang menjamu tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jamuan makan, walaupun dia dan istrinya serta seluruh anak-anaknya pada malam itu tidak makan sama sekali. Baik, kita lanjutkan halaman 369, soal jawab nomor 13. Bagaimana menerapkan kedua metode tersebut? Jawab, perhatikan uraian singkat di bawah ini. Oh, panjang ini ya ternyata ya. Panjang, 2 halaman penuh. Malam ini hanya murojaah saja. Mudah-mudahan apa yang kita murojaah tadi betul-betul bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Saya kembalikan ke pembawa acara, silakan. Baik, silakan yang ingin bertanya pada malam hari ini atau yang kurang jelas, silakan untuk mengangkat tangan dan membuka mikrofonnya. Kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit. Ya, Kalau silakan, tidak ada, Kiai. ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi ketika mereka melakukan pemaknaan secara harfiah terhadap ayat-ayat mutasyabihat, terhadap hadis-hadis mutasyabihat, ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara makna harfiahnya seolah-olah mengindikasikan, menyiratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi ketika mereka melakukan pemaknaan secara harfiah terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat tersebut, ini sama sekali tidak sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh para ulama salaf dan tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama khalaf. Ketika para ulama salaf maupun para ulama khalaf semuanya melakukan takwil, tidak ada yang membawa ayat atau memaknai ayat dan hadis mutasyabihat dengan arti harfiah. Jadi baik ulama salaf maupun ulama khalaf
kedua golongan ulama tersebut sama-sama melakukan takwil. Bedanya apa? Sebagian besar ulama salaf melakukan takwil ijmali, tetap memalingkan nas dari arti harfiahnya, tetapi secara ijmal, ya, secara global. Artinya apa? Tidak menentukan maknanya apa, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebagian besar ulama khalaf yang mereka lakukan adalah melakukan takwil tafsili, memalingkan nas dari arti harfiahnya, kemudian setelah itu menentukan makna dari ayat itu apa. Seperti yang tadi kita contohkan, nanti di soal jawab yang terakhir nomor 13 itu akan menjadi jelas, ya, contoh dari pemberlakuan atau contoh dari praktek takwil yang dilakukan baik oleh para ulama salaf maupun para ulama khalaf. Jadi orang-orang Wahabi ketika mereka mengeklaim diri mereka adalah para pengikut ulama salaf, sejatinya dalam masalah ini saja mereka tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf. Jadi tidak ada satupun ulama yang mu'tabar, yang mengartikan ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat secara harfiah atau secara letterlek atau secara lahiriah. Semuanya melakukan takwil. Ada yang melakukan takwil secara global dan ada yang melakukan takwil secara terperinci. Yang dilakukan oleh orang Wahabi adalah mengartikan ayat dan hadis mutasyabihat secara harfiah. Dan ini keluar dari dua metode yang sama-sama benar, sama-sama valid. Metode yang pertama, takwil ijmali, ini dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf. Dan metode yang kedua, takwil tafsiri, ini dilakukan oleh sebagian besar ulama khalaf. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Tolong saya diingatkan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, ya, yang tertulis kemarin. Ya, silakan. Ini ada dua pertanyaan, bagaimana Kiai? Tolong dibacakan. Oke, baik. Dari Mbak Maria Lestari, Ustadz, apakah boleh anak dipanggil dengan Jabbar? Pertanyaan Apakah kedua. boleh? Ya. Apakah boleh anak dipanggil dengan Jabbar? Jabbar. Jabbar. Ya, terus? Pertanyaan kedua dari Pak Mansal. Assalamualaikum. Apakah hukum bagi yang mengirimkan Allah? Begitu pertanyaan Kiai. Kurang jelas pertanyaannya. Mengirimkan? Ada lanjutannya mungkin? Tidak ada. Untuk Pak Mansal, silakan untuk melanjutkan pertanyaannya. Ini banyak pertanyaan, Kiai. Ya, yang pertama. Saya jawab secara singkat, ya. Yang pertama, kalau ada anak namanya Abdul Jabbar. Al-Jabbar itu tidak termasuk nama khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengapa kalau dipanggil Jabbar. Yang tidak boleh itu kalau ada orang namanya Abdullah dipanggil Allah. Ada orang namanya Abdurrahman dipanggil hanya Rahman. Tidak boleh. Karena itu adalah dua di antara nama-nama khusus bagi Allah. Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Quddus, Ar-Razzaq, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, dan ada beberapa yang. Kalau Al-Jabbar tidak termasuk. Ya, terus? Baik, pertanyaan dari Fadilah. Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang mengatakan kita tidak usah mencari-cari arti ayat Tuhan dengan macam-macam, cukup maknai sesuai yang ada? Itu bagaimana? Iya, memaknai sesuai yang ada, kalau yang dimaksud adalah secara harfiah tidak boleh. Oke, baik. Kalau yang dimaksud jangan mencari-cari arti dari ayat-ayat mutasyabihat, ya. Kalau yang dimaksud adalah sesuai dengan metode sebagian besar ulama salaf, kita tidak memaknainya, yang penting kita meyakininya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita yakini bahwa Allah memiliki sifat istawa atas arsy, titik. Sementara kita tidak mengartikan istawa itu apa, kemudian kita juga tidak mencari-cari arti istawa itu apa, maka ini adalah metode yang benar, sesuai dengan metode sebagian besar ulama salaf.
Tapi kalau istawa kemudian, kalau kita mengikuti, betul-betul mengikuti metode salaf, atau sebagian besar ulama salaf, yaitu tafwid atau takwil tafsili, maka ayat mutasyabihat itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau kita ingin mengikuti metode para ulama salaf, maka istawa di situ jangan diartikan duduk, jangan diartikan bersemayam. Ya, artinya apa? Tidak bisa diartikan ke dalam bahasa apapun. Yang jelas kita yakin bahwa Allah beristiwa atas arsy. Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Pengasih, 'alal 'arsy istawa, beristiwa atas arsy. Itu saja. Ya, terus Selanjutnya dari orang awam, apa pengertian isar ruhullah wa kalimatullah, Kiai? ya dijelaskan oleh para ulama, ruhullah ay ruhun musyarrafun 'indallah. Para ulama mengatakan bahwa ada idhofah itu, idhofah, isnad atau idhofah ya, penyandaran satu kata ke kata yang lain atau ke lafzul jalalah Allah, itu yang dimaksud adalah idhofatu tasyrif. Idhofatu tasyrif. Ya, pengidhofahan atau penyandaran dengan arti memuliakan dan mengagungkan. Jadi Isa adalah ruhullah, itu artinya adalah roh Nabi Isa adalah roh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita mengatakan Baitullah, masjid adalah Baitullah. Ini bukan dalam arti rumah yang ditempati oleh Allah, karena Allah tidak butuh kepada tempat tinggal. Idhofah di sini, mudhaf dan mudhaf ilaih di sini artinya adalah idhofatu tasyrif. Penyandaran dengan arti pemuliaan dan pengagungan. Artinya adalah baitun musyarrafun 'indallah atau 'alallah. Artinya bahwa masjid adalah bait atau tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Dari Mbak Dewi Sekar, bisa dijelaskan kembali, Kiai, ayat mutasabihat itu apa? ya ringkasnya ini sudah diulang dalam 2 pertemuan ini ya. Ayat mutasyabihat artinya adalah ayat-ayat yang secara bahasa memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Ayat-ayat yang belum jelas maknanya. Ayat-ayat yang secara kebahasaan itu memiliki lebih dari satu makna. Atau bisa diartikan ayat-ayat yang secara harfiah, secara lahiriah, secara tekstual, kalau kita lihat teksnya, itu mengesankan, memberikan kesan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makhluk. Inilah yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat itu ditakwil oleh para ulama. Bisa dilakukan takwil secara ijmali, artinya memalingkan ayat itu dari arti tekstualnya ke arti lain. Ya, kalau itu adalah secara global berarti arti lain ini tidak kita tentukan, atau tidak ditentukan oleh para ulama artinya apa. Ya, atau bisa juga dilakukan dengan takwil tafsili, yaitu memalingkan ayat ini dari arti harfiahnya ke makna lain yang sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan ayat muhkamat, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini contohnya adalah ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu karena arti harfiahnya adalah duduk atau bersemayam, maka para ulama melakukan takwil terhadap ayat ini. Kalau sebagian besar ulama salaf melakukan takwil ijmali, memalingkan ayat ini dari arti duduk, memalingkan ayat ini dari arti lahiriah dalam ayat ini, yaitu bahwa Allah itu duduk, tidak diartikan dengan arti ini, tapi dipalingkan ke makna lain, tetapi tidak disebutkan maknanya itu apa. Ya, yang jelas kita yakini bahwa ayat ini memiliki makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian
Allah. Ini disebut dengan takwil ijmali. Bisa juga dilakukan takwil tafsili, yaitu dengan memalingkan ayat ini dengan dari arti harfiahnya yaitu duduk ke arti lain yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau para ulama banyak sekali para ulama di kitab-kitab tafsir yang melakukan takwil tafsili terhadap ayat ini dengan arti apa? Bahwa Allah yang Maha Pengasih atau Maha Penyayang bukan duduk atau bersemayam di atas arsy, tetapi menguasai dan menundukkan arsy. Demikian. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi, Kiai. Apakah mau dibacakan Di, malam hari ini atau bagaimana? ditulis ya, ditulis nanti saya jawab secara tertulis, insya Allah. Tolong diingatkan terus, mungkin yang sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab, tolong nanti Nggih. dijabarkan lagi ya. Oke, baik, Saya mau Kiai. saya mau melakukan perjalanan jauh ini, naik kereta api ke Semarang ya. Minggu kemarin sudah ke Semarang, ini malam ini juga mau ke Semarang. Ada kajian di Semarang besok pagi, jadi malam ini saya harus berangkat ke Semarang ya. Semarang itu perjalanan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam dari tempat saya tinggal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam melakukan berbagai kewajiban dan berbagai kebaikan. Nuhalil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ighfir li wal walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam banyak warahmatullahi atas wabarakatuh. materi yang diberikan pada malam hari ini. Sangat Waalaikumsalam, bermanfaat. Kiai. Semoga perjalanan Kiai lancar dan dakwahnya juga bermanfaat. Amin. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, insya Allah kita jawab di grup. Mohon bersabar untuk menunggu Kiai menjawab. Itu aja dari saya. Tetap semangat dan semoga istiqomah. Saya pamit undur diri mewakili tim admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Amin wafi.